Kota ini tidak asing lagi bagi kami masyarakat Pondok Meja. Sejak jalan di depan rumah saya itu banjir dan lain sebagainya, saya bisa langsung hubungi, Pak Kadis hubungi. Alhamdulillah respon Pak Ivan ini sangat luar biasa. Jadi beliau ini seperti ke Pondok Meja ini seperti kampungnya sendiri, betul ya Pak? Saya juga sudah ngikutin Bapak di sosial media, juga milih Bapak juga waktu Bupati sampai dengan DPRD. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. Acara reses tahap 2 tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Haji Ivan Wirata ST MMMT selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dapil 2 Batanghari Moro Jambi, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Ivan Wirata beserta rombongan, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD Desa Pondok Meja beserta anggota, dan yang kami hormati Bapak Ijal, mantan Sekcam Kecamatan Mestong, dan yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jambi, yaitu dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selawat triri salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat beliau tercurahkan kepada kita semua baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saya atas nama pemerintahan Desa Pondok Meja sekaligus Kepala Desa Pondok Meja mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ivan Wirata, anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Partai Golkar, beserta tim. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi desa kami menjadi salah satu titik lokasi penyerapan aspirasi pada masa reses ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan reses ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami. Melalui kesempatan ini, kami menitipkan berbagai usulan dan harapan masyarakat terkait pembangunan yang ada di Desa Pondok Meja.
Adapun beberapa prioritas utama yang sangat dibutuhkan oleh warga saat ini, antara lain yang pertama peningkatan dan pengaspalan jalan poros desa. Kemudian yang kedua usulan normalisasi saluran irigasi untuk pertanian. Kemudian bantuan modal untuk UMKM dan kelompok tani. Kami menyadari bahwa keterbatasan anggaran dana desa membuat kami tidak bisa membangun semuanya sekaligus. Oleh karena itu, kami sangat berharap melalui tangan dan perjuangan Bapak DPRD Provinsi Jambi. Mudah-mudahan nanti setelah mendengarkan penyampaian dari Bapak anggota DPRD, Bapak Ivan Wirata, silakan unek-unek bapak-bapak, ibu-ibu perlu disampaikan apa keluhan-keluhan yang selama ini yang ada di desa. Dan perlu saya sampaikan Pak Ivan, Pak Ketua, kami sekarang di tahun 2026 tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Yang dulunya dana desa sekian miliar, sekarang tinggal 300 juta Pak. Jadi turunnya 58% kalau tidak salah Pak. Nah ini tolonglah Bapak, sekali-kali kita berkumpul di sini, diskusi dengan masyarakat, nanti ya saya minta dengan hormat Pak Ivan, nanti tolong apabila ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tolong ditanggapi. Dan juga tidak asing lagi, saya rasa masyarakat desa Pondok Meja semuanya itu sudah mengenal beliau Bapak Ivan Wirata. Dari mulai masuk Pondok Meja itu kalau tidak salah dari mulai 2013 Pak, saya masih ingat itu Pak. Beliau menyalonkan bupati, tidak jadi. Nah, aduh sedih betul Pak, tapi semua Tuhan lah Pak ya. Aduh. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan, saya lihat periode ini lebih serius lagi dia. Apa serius? Biasanya pidatonya tidak dikonsep, sekarang dibacokan Yan. Berartilah kepala desa ini bersama aparatnya lah ngincer-ngincer ini. Ya dah, udah curhat ini, dari susunian apa yang kita minta. Nggak diminta, tapi saya kasih apalagi di tepuk tangan dulu. Kayak gitulah hubungan ablunana saya dengan masyarakat Pondok Meja. Dan saya sangat paham. Ya, maka saya bilang di acara apapun HUT Pondok Meja pasti saya hadir. Mulai dari DPR Kabupaten Pak Sartono, DPR Provinsi maupun Pak Cendra. Hebatnya tuh, itu warna apa tuh yang selalu datang tuh? Saya tanya dulu, warna apa yang selalu datang? Nah, kok kuningnya kurang semangat dah tuh? Saya tuh kalau kuningnya kurang semangat, jawabnya saya juga kurang semangat mengimplementasikan proposal dah tuh. Ya nah, kita saling membantu. Nah, warna apa tuh? Nah, itulah yang aneh di depan jajaran masa sekarang naik kelas menjadi sekretaris Golkar Provinsi Jambi. Artinya apa? Saya akan dalam berbuat khairun nasabomnina sebagai manusia memberikan membantu orang banyak. Artinya kebijakan politik kita akan meningkat. Alhamdulillah wakil ketua 1. Nah, anggaran APBD provinsi akan bisa saya perhatikan. Yang tadi ruang fiskal desa tadi, yang selama ini 1 miliar lebih dana desa, sekarang dipotong 50%. Datuk tidak bisa lagi membuat usulan jalan lingkungan, tidak bisa lagi membangun jalan desa, ya kan? Tidak bisa lagi mungkin membantu lampu-lampu yang mungkin di lorong-lorong desa yang gelap-gelap itu loh. Artinya inilah dengan adanya hari ini kami reses, disinilah kami menampung aspirasi masyarakat. Dan reses itu
Apa yang dimaksudkan dengan reses? Reses adalah kegiatan di ruang gedung, ya, di luar masa sidang. Apa tugas kami? Menjenguk, mendatangi, menangkap aspirasi. Jangan sampai kasih baju bawa tanggal, kasih 100. Ganti maju awak tinggal hubungan gara-gara serah. Tadi kan Datuk sendiri mengakui bahwa program provinsi insya Allah saya kosen. Pertama, dari mulai BUMDesnya membuat TPS 3R. TPS 3R itu ide seprovinsi Jambi, adalah ide saya untuk membuat TPS 3R. Itu ada pertama sekali ada di Pondok Meja, ya kan? Nah, yang kemudian air bersih di RT 18. Saya lihat air itu tidak putus-putus. Ini, ya, sumur, ya. Nah, itu artinya saya sangat kosen, karena masyarakat Pondok Meja juga suara saya juga alhamdulillah banyak, kan gitu. Tepuk tangan dulu untuk Pondok Meja. Yang kedua hari ini, ya, jalan lingkungan arah ke Pondok, ya. Nah. Dan hari ini kenapa saya lakukan kegiatan reses di destinasi wisata Pondok Meja di luar ruangan? Karena ini salah satu, ya, saya memberikan apresiasi lah buat Karang Taruna. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Dan good idea gitu loh. Berinovasi, kreatif. Bahwa ruang kami diajak Datuk Kepala Desa pertama sekali saya masuk ke sini tidak jelas nih hutan ini, betul tak? Betul tak? Nah, tepuk tangan untuk adik sendiri. Artinya beliau Pak Ipan ini kami mau sulap, ya, destinasi wisata, dan dibawa dengan ketua Karang Taruna yang baju hitam tulisan PMLR itu, ya, dan kebetulan dia memang AMPG Golkar. Ansur-ansur saya semakin datang ke sini pasti ada perubahan, ya. Dan perubahan itu sebagai anggota DPR saya juga harus berkontribusi. Alhamdulillah sumur bor tahun ini masuk dari sini. Tepuk tangan dulu, kan gitu. Nah, artinya sarana prasarananya kita bergiliran. Termasuk Pak Sartono jalannya, kan, dan banyak yang dibantunya. Inilah sinergi dan terintegrasi, terkolaborasi. Ada lagi saya bisik-bisikan Datuk Kepala Desa tadi. Tuh, kalau di Tempino tadi kan kita punya gas, ya. Kebetulan yang punya gas Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Muara Jambi. Kalau sekarang ini pesan ketua saya Bapak Dr. Randus Haji Cendra, yang waktu kami melakukan retreat, ya, anggota DPD Golkar, ya, kita nginap di sini, kita konsolidasi di sini, kita berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar. Kami lakukan kegiatan sini. Artinya apa? Uang kami, uang Golkar memberi kontribusi terhadap PMLR. Berarti menambah ekonomi masyarakat sini. Tepuk tangan sekali lagi. Kebetulan saya reses juga, saya datang ke sini gitu loh. Nah, inilah bahwa pemimpin-pemimpin ini harus juga, Pak, berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, bisi-bisi Datuk, kira-kira tuh kalau sekarang gas kilogram Bapak Ibu naik ngejar ke tempat pangkalan, itu harganya mahal. Kadang-kadang lang, bagaimana kita putar bahwa gas ini yang mengejar Bapak sampai ke rumah. Sepakat tak? Tepuk tangan dulu. Dan kebetulan ketua Golkar saya adalah anggota Komisi 12 yang terbidangi SDM. Menteri kami dari Golkar. Makanya saya minta Pak Bupati, Pak Kades, kalau bisa Jargas
jaringan gas itu ada di pestong ini, karena dia menghasilkan gas. Jangan nampak apinya kita tengok, kita ngejar-ngejar gas. Nah, bagaimana harganya? Udahlah, barang dah ada, sudah tuh mahal pula. Lagunya Sakitnya Tuh. Siapa yang bisa nyanyi lagu Sakitnya Tuh di sini? Nanti saya kasih ampau. Kira-kira seperti itulah maksud tujuan saya ke sini. Kita berkolaborasi, bersinergi, dan saya yakin bahwa yang dilakukan oleh Karang Taruna Pondok Meja ini menjadi ikon, menjadi contoh ya. Memang ketua Karang Taruna yang baru ini dari Gerindra, tapi kalau Karang Tarunanya Pondok Meja warna kuning. Ada kolaborasi partai pemerintah. Nah apa-apa nih, gubernur, wakil gubernur, atau bupati lagi, kan gitu. Tadi Datuk Kepala Desa nampaknya tuh lah istikaro itu. Tapi ingat, jangan diperubah ya. Tepuk tangan dulu. Jangan karena minta pokok pikiran, minta aspirasi. Sekarang di depan ini dibilangnya untuk saya. Besok hari hanya lah berubah. Nggak boleh itu. Kita sama-sama dengar ya. Tepuk tangan untuk Datuk. Suara rakyat, suara Golkar. Jadi kalau ada anggota DPR, Golkar tidak pro terhadap rakyat, tidak mendukung atau membantu rakyat, lapor ke saya. Saya seluruh fraksi yang ada seprovinsi sebelah kabupaten, setiap hari ada tulisan untuk membantu rakyat. Kemarin gas kilo mahal, sampaikan. Ada gas 12 kilo juga begitu. UMKM gitu. Gara-gara gas, bagaimana dia menjual harganya? Bagaimana orang membeli kalau gasnya mahal? Bagaimana jualannya dinaikkan? Itu kan akhirnya ekonomi masyarakat tidak akan meningkat. Dari kilo yang 12, yang kilogram 3 kilo sudah payah mendapatnya, yang 12 naik, akhirnya yang 12 turun ke kilo 3 kilo. Makanya jaringan gas ini harus kita perjuangkan. Itu yang disampaikan oleh ketua saya, kebetulan dia anggota DPR Komisi 12. Tolong sampaikan, karena kehadiran beliau tidak hadir di sini karena beliau ada tugas di Jakarta. Tapi visi misinya, program dia dititip sama saya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada proposal ke kami, itu beli 1 dapat 3. Cerita tak? Ya, minta 1 dapat 3. Tepuk tangan dah dulu. Iya, karena kewenangan kabupaten, anggota DPR yang dari Pondok Meja adalah Pak Sartono. Kebetulan dia sekretaris Golkar Kabupaten Muara Jaya. Salah satu anggota DPRD yang paling sering kesini selain Bapak Sartono. Jadi beliau ini seperti ke Pondok Meja ini seperti kampungnya sendiri, betul ya Pak? Saya juga sudah ngikutin Bapak di sosial media, juga milih Bapak juga waktu Bupati sampai dengan DPRD. Mudah-mudahan proposal saya ini bisa di ACC Pak. Ya, harapan saya, karena saya sudah ngikutin Bapak terus, gitu kan. Sekaligus saya nih Pak di sini sebagai Karang Taruna juga, anggota Karang Taruna. Saya ingin bertanya dan mengajukan proposal untuk lingkungan saya Pak, khususnya Masjid Al-Ikhlas. Masjid kita itu yang ada di dekat lapangan bola itu Pak. Waktu itu saya pernah bonceng Bapak ke situ Pak, sholat. Jadi bagian masjid itu kita itu yang belakang itu dekat dengan sungai. Jadi kalau hujan deras, kalau hujannya lebat, itu air bisa tumpah keluar Pak, sampai hampir ke halaman belakang itu. Jadi solusinya mungkin kami meminta untuk dibangun tembok batas Pak, untuk supaya air itu tidak tumpah ke halaman masjid. Salah satu meningkatkan fasilitas Pak. Kalau untuk bangunan alhamdulillah sudah lumayan bagus Pak. Paling kami mengajukan itu saja sesuai dengan proposal yang kita buat. Semua lengkap di sini, mungkin nanti bisa saya titip ke anggota Bapak atau siapa yang pengurus Pak ya. Jadi kami minta tolong
Mudah-mudahan di ACC lah Pak. Saya ngikutin Bapak terus soalnya. Siap Pak, terima kasih. Mungkin itu saja Pak dari saya selaku pemuda dan mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara resmi memang inilah prosedural untuk dalam PKKDSS bahwa proposal itu langsung ini sangat cerdas. Memang kalau Pondok Meja ini paling cerdas lah, ya. Nah, dan ini pun proposal untuk masjid ya. Maka saya bisik Datuk Kepala Desa. Kalau untuk usulan proposal nanti kan sifatnya hibah. Maka di dalam hibah itu kegiatannya termasuk ini sarana pendukung ya. Pendukung Pak, fasilitas juga. Nah, sampaikan di itu. Selama ini insya Allah lah kalau yang namanya bantuan masjid itu biasanya terrealisasi kan. Ya, kan itu ya. Terima kasih atas proposalnya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pak Edi, selaku Ketua RT 17 ini yang punya wilayah ini dan sekaligus Ketua Masjid Al-Muhajirin. Bapak yang saya hormati, ini termasuk dari warga, terus saya izin menyampaikan Pak, Masjid Al-Muhajirin yang sampai sekarang itu sekitar 4 tahun. Adapun situ memang sangat memerlukan pendanaan karena masih berdiri, mungkin banyak yang harus diperbaiki. Adapun yang utama yaitu untuk pembikinan teras pada waktu dekat ini. Yang paling utama yaitu yang keduanya yaitu untuk pembelian tanah untuk parkir Pak, untuk Masjid Al-Muhajirin, karena di Masjid Al-Muhajirin itu Pak, kalau ada acara di Pondok Meja luar ruangan itu beliau rombongan pengunjung itu sholatnya di Masjid Al-Muhajirin yang dekat sini, yang di depan itu. Mungkin nanti bisalah Bapak untuk singgah melihat keadaan masjid kita itu. Itu yang pertama. Mungkin solusinya nanti dari Bapak, mungkin kalau memang perlu mengajukan proposal secepatnya nanti akan disusulkan. Adapun yang kedua Bapak, saya selaku Ketua RT menyampaikan keadaan jalan yang mulai dari depan itu habis coran itu sampai ke perbatasan itu kondisinya memang ya sudah kayak gitu karena Bapak sudah melewati. Adapun situ kan akses jalan untuk ke Pondok Meja luar ruangan sini itu jalannya memang rusak. Adapun yang kedua selanjutnya yaitu masalah penerangan jalan itu memang belum ada Pak. Dulu ada, sekarang sudah mati, putus, banyak yang putus. Itu karena mulai dari depan tuh sampai ke sini ini gelap. Maka dari itu mohon dari Bapak solusinya. Sekali lagi mohon maaf itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, yang kami hormati Datuk Kepala Desa Pondok Meja, Ketua BPD beserta anggota, rekan-rekan perangkat desa dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama kali izinkan Pak kami mengenalkan diri. Kami selaku kepala dusun di lingkungan desa Pondok Meja, dusun kita yang di ujung Pak, dekat perbatasan dengan exit tol Monos Bambu. Di sini kami ingin menyampaikan dua aspirasi Pak, yang satu aspirasi masyarakat, yang satu aspirasi umat. Yang aspirasi masyarakat Pak, di sini sebagian warga kita waktu ada pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengadaan
lahan tol itu warga kita ada yang terkena Pak. Jadi sertifikat mereka ada yang dibawa ke BPN untuk pemecahan sekaligus pelepasan hak. Dan pada waktu itu disampaikan bahwa akan dikembalikan melalui desa Pak. Sudah berjalan mungkin hampir 2 tahun lebih. Dan sampai saat ini belum ada pengembalian dari BPN untuk sertifikat warga kita yang terkena dampak pembebasan tol waktu itu. Dan sebagian warga ada yang membutuhkan dengan jalur pribadi mereka ke BPN langsung Pak. Namun di situ juga mereka terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk percepatan pengeluaran yang belum dilaksanakan oleh BPN. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan Bapak, sertifikat yang lainnya masih ditahan ataupun belum diproses oleh BPN bisa segera direalisasikan untuk dikembalikan kepada warga dengan proses pemecahan tadi. Nah, itu aspirasi dari masyarakat Pak. Kemudian yang kedua aspirasi umat. Tadi mungkin kami kalah cepat dengan Purwodadi yang sudah siap dengan proposalnya. Namun kami tetap percaya diri bahwa Bapak Ivan akan berkenan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kami di lingkungan. Karena pembangunan kami di lingkungan juga mendukung program pemerintah untuk di bidang pendidikan Pak. Alhamdulillah masjid kami melaksanakan program untuk pembangunan gedung TPQ yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga dihadiri ataupun diresmikan oleh Bapak Kepala Desa dengan Bapak Sekdes juga untuk bertangan. Namun kondisi keuangan juga dengan anggaran yang cukup besar, kami mungkin menyiapkan anggaran baru mungkin di bawah 50%. Namun dengan keyakinan kami mungkin nanti dengan sumber dan bantuan dari umat, insya Allah bisa terlaksana dan sampai saat ini masih berjalan pembangunannya Pak. Sampai dengan tahap pengecoran tiang dan mungkin siap akan melaksanakan atap, namun dinding dan sebagainya belum kita kondisikan. Pak Ivan Wirata ini tidak asing lagi bagi kami masyarakat Pondok Meja. Sejak jalan di depan rumah saya itu banjir dan lain sebagainya, saya bisa langsung hubungi, Pak Kadis hubungi. Alhamdulillah respon Pak Ivan ini sangat luar biasa. Begitu ditelepon langsung ada gerakan. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti tetaplah hubungan baik ini tetap terjaga sampai kapanpun, tidak ada batasnya. Mudah-mudahan Pak Ivan selalu beri kesehatan sehingga mungkin ada cita-cita yang belum teringinkan seperti mungkin nanti akan mencoba lagi bupati, gubernur dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan masyarakat Pondok Meja bisa mendukungnya kan itu. Amin. Kalau masalah jalan sudah disampaikan, masalah masjid tadi beberapa pengurus masjid sudah menyampaikan. Ya kami juga kebetulan pengurus masjid Pak. Mungkin kalau tahun ini sudah masjid ini bertahap mungkin nanti ada giliran masjid kami juga mohon dibantu. Kalau saat ini mungkin tadi sudah sampaikan proposal, silakan. Karena Pondok Meja ini sangat luas Pak Ivan, sehingga masjid ini ada lebih dari 10 masjid di Pondok Meja ini, belum lagi musola. Selanjutnya mengingat luasnya Pondok Meja ini, sebenarnya kami ini masyarakat sudah bertanya-tanya tentang pemekaran desa Pak Ivan, yang sudah dari tahun 2018 itu dicetuskan untuk pemekaran, sampai saat ini belum ada titik terang realisasinya. Membeli kain ke Pasar Jambi, singgah sebentar di PAL 10, reses di tengah hutan PMLR hari ini. Aspirasi pemuda kami tampung sungguh-sungguh. Desa Pondok Meja!